Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kita lagi di Desa Bangaran. Ini dengan kepala desanya. Boleh perkenalan dulu Pak? Mungkin dari siapa? Nggih. Profil biasa aja, mungkin dari nama, lulusan dari mana? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Azim. Hari ini menjabat sebagai Kepala Desa Bangaran. Asli sini ya Pak? Sini asli di Bangaran. Saya dulu kebetulan berkesempatan kuliah di Pasca Sarjana di Unpad Surabaya. Oh, keren. Mungkin ini Pak, kita ini tertarik banget sama Desa Bangaran ya. Mungkin soalnya geografis di sini tuh penuh kaya dengan kaya alam gitu Pak. Mungkin dari kondisi geografis di sini tuh bisa mendukung apa saja sih Pak produknya dari Desa Bangaran? Kalau Desa Bangaran kebetulan sumber airnya kan lumayan bagus di antara desa-desa yang lain. Nah, geografis yang ada kebetulan sangat mendukung para petani karena mayoritas desa kita adalah para petani. Ya. Untuk dari produknya mungkin bisa dijelasin sedikit Pak, untuk para petani ini lebih condong ke tanaman apa atau buah Ya, apa? yang pasti para petani ini bergerak di ekonomi hijau. Jadi ada kacang, ada cabai, ada juga panen mangga. Gitu. Yang mayoritas adalah padi sama cabai di sini yang paling banyak. Selain kacang, Selain kacang gitu. ya, jagung, Jagung. ya, itu menjadi mayoritas. Ada padi, jagung, kacang, lombok itu yang menjadi andalan. Andalan di sini. Untuk dari produk dari nabat hewaninya mungkin ada atau bagaimana Bapak? Contoh dari kayak sapi, kambing ataupun yang lainnya. Kalau produk mungkin kita ada keluarkan produk. Jadi kalau yang sapi, kambing itu menjadi bagian dari aset para petani. Kalau mereka ingin punya rumah bagus, ingin beli apa, mayoritas di tempat kita ini beli sapi, beli kambing untuk dirawat 1 tahun 2 tahun dijual untuk keperluan yang mereka butuhkan. Saya dengar juga di sini tuh sebagai ladang impornya dari orang-orang di luar kota ya Pak, untuk sapinya buat kurbanan gitu. Kalau musim Idul Adha dari berbagai daerah, pusatnya di tempat kita, dari Surabaya, Sidoarjo, bahkan Gresik, banyak yang datang ke sini. Kalau musim ini, Kalau Bangaran sendiri itu lebih dekat ke arah mana sih Pak? Di Gresik atau Sidoarjo atau bagaimana? Bangaran itu lebih dekat ke Gresik, Lamongan, ke Surabaya juga dekat. Kita aksesnya lebih gampang. Berarti mendukung lah untuk proses distribusi dari produk-produk di Bangaran. Ya. Kalau ini sudah diwadahi belum Pak untuk para petani ataupun apa-apa itu terkait produk-produk mereka, mungkin dari kacang, mungkin ada bumdesnya atau bagaimana? Kalau sementara ini masih ke tengkulak. Masih terkait tengkulak. Iya, kalau produknya kita untuk dipasarkan lebih jauh, seperti yang pemasaran modern belum. Belum. Nah, harapan kita nanti di BUMDes itu bisa membantu para petani tidak hanya ke tengkulak, tapi bisa open process-nya lebih luas. Bisa web online, bisa apa. Nah, sekarang juga sangat terbuka. Benar sekali Pak. Jadi saya tarik kesimpulan mungkin di bumdesnya sendiri itu udah berjalan ya Pak. Kalau BUMDesnya sudah berjalan, tapi masih di BPOP. Boleh dijelaskan BPOP itu? BPOP itu masih kayak bayar pajak, bayar listrik, bayar angsuran, sama ada hanya jual kebutuhan ATK, hanya sampai di situ. Tapi unit usahanya sudah Banyak. Kita sudah di Kemenkumham sudah beres, sudah oke, nggak ada masalah.
Jadi secara legalitas kita sudah tidak ada masalah. Kalau didirikannya mungkin Pak dari BUMDesnya sendiri itu tahun berapa gitu? Tahun 2023. 2023. Secara resminya kemarin di tahun 2023. Rencananya berarti sampai nih. Iya, kita. Jadi sudah kita bangunkan kantor BUMDesnya, tinggal bagaimana mengurus nanti ke depan pekerjaannya. Keren Kalau secara banget, sistem, Pak. secara pendanaan pasti kita support, asalkan ke depan semakin baik. Keren banget ya Pak Aziz, punya visi yang visioner, jadi visi yang ke depan gitu. Untuk produk-produknya tadi kan sudah dijelasin Pak. Mungkin tahapan keinginan untuk BUMDes tahun depan ataupun tahun-tahunnya sebelumnya itu seperti apa Pak? Keinginannya yang bagaimana? Seperti mungkin karena di sini banyak kacangnya, jadi kacangnya daripada kita buang, maksudnya kita distribusi secara mentah, jadi kita di sini buat suatu produk mungkin apa gitu dari kacangnya. Ya. Baru gitu. Kita sih kepinginnya petani bisa terakomodir lebih bagus. Karena kalau hanya dari petani dijual ke sana kan sudah selesai di situ. Iya. Tapi kita kepingin ke depan ada produk-produk pertanian yang bisa dimanfaatkan lebih jauh. Misalkan kacang asin atau apa. Iya. Kemudian kalau mangga kemarin kita sempat sampai ngirim ke Kalimantan, tapi dari Palembang. Tapi saya kepinginnya kayak bisa masuk di Indomaret, Superindo, yang seperti itu, yang kemudian online-nya yang dibantu oleh teman-teman BUMDes. Kan banyak sekarang produk-produk yang bisa dibuat, tapi itu butuh pelatihan yang lebih khusus. Tapi harus diterapkan juga ya Pak, standarnya bagaimana gitu. Iya. Tidak banyak yang sekarang masih belum bisa kita lakukan, belum banyak yang bisa kita bantu. Gitu. Kalau dari prinsipnya mungkin, di sini kan prinsip BUMDesnya sendiri kan buat membantu mengorganisir dari produk desa. Mungkin ada prinsip lain yang bisa dijelaskan ke teman-teman Bapak? Prinsip lain yang seperti apa? Harapannya mungkin seperti ini mungkin bisa menjadi suatu tonggak anggaran desa buat pembangunan infrastruktur ataupun bagaimana. Jadi BUMDes itu jangka panjangnya itu adalah menjadi salah satu pendapatan hasil desa. Ketika kemudian unit usahanya nanti berkembang, maka desa juga bisa dibantu secara administrasi, namanya PAD, pendapatan hasil desa. Tetapi jangka panjang yang ingin kita kerjakan adalah bagaimana masyarakat bisa menggerakkan ekonomi di dalam desa. Gitu loh. Jadi ke depan misalnya kemudian kita bisa bekerjasama dengan bank swasta, simpan pinjam nggak usah ke bank, sudah pinjamnya lewat BUMDes. Gitu, nabung haji bisa lewat BUMDes. Orang jual apapun bisa lewat BUMDes, sehingga ekonominya bersama. Karena ke depan saya lihat anak muda itu semakin lama semakin malas bertani, sehingga lahan itu kemudian bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru yang selain bertani. Gitu ya. Itu yang menjadi harapan ke depan. Intinya dari desa, oleh desa, untuk desa, roda ekonomi desa juga terbantu. Itu yang diharapkan. Tapi ya masih jauh hari ini, karena secara sistem masih terus kita perbaiki. Mungkin udah bagus ya Pak menurut saya, soalnya itu sudah visi yang jauh gitu, bukan visi secara pendek. Karena kalau mungkin pembangunan secara visi secara pendek itu kebanyakan itu hanya bakalan memperoleh hasil sesaat gitu. Mungkin kalau sudah divisi secara jauh, saya doakan juga pribadi dari teman-teman UM, mendoakan supaya BUMDesnya ini bisa berjalan dengan lebih cepat, produknya lebih bisa dipercaya masyarakat untuk mengelolanya. Mungkin sekian dulu dari saya Bapak. Terima kasih Pak Azim sebagai kepala desa. Mungkin kita sudah dulu ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.